saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat hikmah kesempatan sore hari ini jam pas 15.30 kita melakukan press release terkait dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang sehingga menyebabkan matinya orang. Adapun kronologis dan penjelasan nanti kami dan juga Humas serahkan ke fungsi teknis yang membidangi selama ini Pak Kasat Seksi dan anggota untuk menjelaskan. Dalam kegiatan kali ini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan dibagi diatur sebatas kasus yang kami miliki. Tidak melebar dengan mohon izin mungkin untuk membatasi waktu. Mungkin saya silakan Pak Kasat langsung untuk menjelaskan permasalahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita rilis kasus kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela, Kabupaten Halut, sebagaimana dimaksud dengan pasal 338 bentuk pasal 55 ayat 1, 1E dan atau 170 ayat 2 ketiga subpasal 351 ayat 3 untuk pasal 55 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kronologi awal kejadian setelah menerima laporan dari Satreskrim pukul 10 mendatangi TKP bersama-sama dengan Polsek Galela. Kami dari Satreskrim melakukan olah TKP awal, kemudian dari Polsek Galela, Babin Kapolres Polsek Galela mengumpulkan pemuda-pemuda yang ikut dalam acara atau pesta yang dimaksud tersebut. Dari keterangan saksi mengarah ke 3 orang terduga pelaku. Kemudian kita perdalam saksi dan akhirnya mengamankan 2 orang terduga pelaku. Yang kedua orang ini yang diamankan yaitu MG, kemudian JP. Kemudian untuk JK hari ini menyerahkan diri pada pukul 10 ya, menyerahkan diri pada pukul 10. Jadi kita tangkap kemarin 2 orang, kemudian 1 orang menyerahkan diri. Mungkin bisa ditambahkan kronologi penangkapan di lapangan. Untuk kronologis terduga pelaku di lapangan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 11 saat kami dari tim Satreskrim Polres Halut turun ke lapangan ke TKP. Saat itu anggota Polsek Galela telah menemukan pemuda Desa Salimuli yang menghadiri acara pesta di Desa Tutumaloleo yang menjadi tempat kejadian. Pemuda Desa Salimuli yang dikumpulkan pada saat itu sekitar 80 orang dikumpulkan di lapangan depan Puskesmas Desa Salimuli. Kemudian salah satu saksi mata pada saat kejadian Ibu Saudari Hijriah Haji Moni yang turut dihadirkan pada saat itu. Saksi tersebut yang mengenali salah satu saksi teman para pelaku ini pada saat setelah kejadian. Dari saksi Ibu Hijriah ini yang menunjukkan saksi temannya tersangka ini yang bernama Saudara Ongen. Kemudian saksi Saudara Ongen yang menyebutkan
ke-6 rekannya yang saat itu bersama-sama mengejar korban, dan diantaranya 3 tersangka dengan inisial masing-masing yang disebutkan tadi. Nah, setelah itu dari ke-7 orang ini yang ada di tempat pada saat dikumpulkan di lapangan cuma 5 orang, sedangkan 2 orangnya termasuk tersangka dengan inisial JK saat itu telah melarikan diri ke Tobelot, mengamankan diri ke Tobelot, sedangkan salah satu saksi lainnya ikut lari ke hutan kebun, padahal dia cuma saksi. Nah, jadi dia saat itu kita amankan 5 orang, bawa ke Polsek Galela untuk diinterogasi. Setelah kita interogasi dan periksa BAP secara maraton, pukul 5 selesai kita mendapatkan alat bukti untuk menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan kami amankan dan bawa ke Polres Halut untuk diperiksa lebih lanjut. Yang dibawa ke Polres Halut pada jam pukul 5 kemarin tersangka atas inisial MB dan inisial GP. Kemudian pada sekitar pada hari Selasa hari ini tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10 tersangka JK yang telah mengamankan diri sebelumnya ke Tobelot datang bersama Ketua Pemuda Desa Salimuli untuk menyerahkan diri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan Pak Kasal Sese yang nanti membantu. Kita masuk saja langsung di sesi tanya jawab. Mungkin Pak Lukman mau izin. Lukman tolong mic sedikit supaya kalau memang ada yang mau tanya kami persilakan. Pak Aman, langsung silakan Pak Aman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Kasar, Pak Kasubon. Mungkin langsung saja terkait dengan 3 ini ditangkap ini. Mungkin identitasnya tadi sudah jelas. Apakah mereka ini warga Tegumaleu ataukah mereka ini warga di luar dari Tegumaleu? Yang kedua, motif pembunuhan ini apa? Terus kemudian yang ketiga, apakah ada tersangka lain yang mungkin ada pengembangan? Terus kemudian, apakah mereka ini semua dikenal pasal yang sama ataukah ada berbeda-beda pasal? Terang yang masing-masing. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama kami jawab, ketiga pelaku ini dengan alamat yang sama, yaitu dari Desa Salimuli. Mereka hadir ke Desa Tegumaleu itu untuk menghadiri acara pesta pernikahan. Terus untuk pertanyaan yang kedua, motif dari pemeriksaan 9 orang saksi tambah keterangan awal para tersangka, diduga motif atas kejadian tersebut yaitu balas dendam, karena sebelumnya korban yang dari Desa Galo-Galo menurut para tersangka pernah pemuda dari Desa Salimuli dianiaya oleh pemuda Desa Galo-Galo. Kemudian untuk penerapan pasal, pertanyaan selanjutnya, untuk penerapan pasal untuk ketiga tersangka ini kami kenakan pasal yang sama dengan kita juntuhkan ke pasal 55 yaitu turut serta dengan pasal utamanya 338 dan atau 170 berdasarkan kekerasan secara bersama-sama. Untuk terduga tersangkanya atas setelah pemeriksaan saksi kita baru dapat 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Umpamanya di kedepannya proses penyidikannya lanjut lagi, terus ada nama tersangka baru kita tetapkan. Tapi untuk saat ini itu baru 3 orang dulu. Demikian, terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain lagi? Cukup?
Boleh kebetulan untung PSF yang bisa belah atau mungkin Pak Ando ada ini sebelum saya tutup cukup ya? Cukup? Dengan banyaknya pertanyaan dan penjelasan dari Pak Sarul, maka kami menyatakan berdiri selesai dan terima kasih atas perhatian dan rekan-rekan, terima kasih atas kerjasamanya. Kami berharap untuk dijawab dan masyarakat paham bahwa bagian ini sudah ditangani Polres Kalimantan Utara. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.